Shalom, kita lanjutkan pelajaran dengan Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai dengan 34. Dan Yehova memerhatikan Sarah sebagaimana dia telah berfirman. Dan Yehova melakukan kepada Sarah seperti yang telah dia firmankan. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sebagaimana Elohim telah berfirman kepadanya. Dan Abraham menyebut nama anak yang baru dilahirkan baginya, yang telah Sarah lahirkan baginya, itu Ishak. Dan Abraham menyunat Ishak anak laki-lakinya yang berusia 8 hari itu, seperti yang telah Elohim perintahkan kepadanya. Dan Abraham berusia 100 tahun ketika Ishak anaknya dilahirkan baginya. Dan Sarah berkata, Elohim telah menjadikan aku bahan tertawaan. Setiap orang yang mendengar akan menertawakan aku. Selanjutnya dia berkata, siapakah yang telah mengatakan kepada Abraham bahwa Sarah akan menyusui anak? Sebab aku telah melahirkan seorang anak laki-laki pada masa tuanya. Dan anak tersebut bertambah besar, kemudian dia disapi. Pada hari Ishak disapi, Abraham mengadakan sebuah perjamuan besar. Dari ayat ini kita belajar ya. Jadi kalau Tuhan sudah berfirman, dia pasti melakukan apa yang dia firmankan ya. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya, mari kita memiliki iman ya, dengan melakukan perintah-perintah Tuhan, sehingga Tuhan menepati janjinya dengan melakukan apa yang dia janjikan kepada kita ya. Maka kita akan melihat perbuatan-perbuatannya yang ajaib, mujizat-mujizatnya di dalam kehidupan kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Mengapa hari-hari ini kita tidak melihat perbuatan mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita? Ya karena kita hanya percaya dengan mulut kita ya, tapi tidak dengan perbuatan kita ya. Jadi mari kita belajar ya, percaya ya. Kita memiliki iman, tapi juga kita sertai dengan perbuatan, yaitu perbuatan melakukan perintah-perintah Tuhan ya, sehingga Tuhan mengubah pikiran hati kita, mengubah perkataan perbuatan kita, mengubah kehidupan kita sesuai dengan yang dia firmankan. Kemudian kita lanjutkan ke ayat 9. Dan Sarah melihat anak Hagar, orang Mesir yang telah melahirkan bagi Abraham, sedang mengolok-olok. Dan dia berkata kepada Abraham, usirlah wanita pelayan itu dan anaknya, karena anak wanita pelayan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama anakku, bersama Ishak. Dan hal itu sangatlah jahat di mata Abraham, berkenaan dengan anaknya itu. Namun Elohim berfirman kepada Abraham, biarlah hal itu tidak menjadi jahat di matamu, berkenaan dengan anak muda itu dan berkenaan dengan wanita pelayan itu. Semua yang Sarah katakan kepadamu, dengarkanlah keluhannya, karena yang akan disebut keturunan bagimu adalah dari Ishak. Namun anak dari wanita pelayan itu pun aku akan mempersiapkannya sebagai suatu bangsa, karena dia juga keturunanmu. Dan Abraham bangun pagi-pagi, lalu mengambil roti dan sekirbat air, dan memberikannya kepada Hagar dengan meletakkannya di bahunya, dan juga anaknya, dan dia menyuruhnya pergi. Maka dia pergi dan mengembara di padang gurun Berseba.
Dan habislah air dari kirbat itu, dan dia membaringkan anak itu di bawah salah satu semak. Dan dia melangkah dan duduk di seberangnya, sejauh kira-kira sepemana jaraknya. Karena ia berkata, biarlah aku tidak melihat kematian anak itu. Dan dia duduk di seberangnya dan memanjatkan keluhannya, kemudian menangis. Dan Elohim mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Elohim berseru kepada Hagar dari langit dan berkata kepadanya, ada apa denganmu, Hagar? Janganlah takut, karena Elohim telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berada. Bangunlah, berdirikanlah anak itu, dan tegakkanlah dia dengan tanganmu, karena aku akan mempersiapkan dia sebagai suatu bangsa yang besar. Lalu Elohim membuka matanya, dan dia melihat sebuah mata air. Kemudian dia pergi dan mengisi kirbatnya dengan air. Lalu diberinyalah anak itu minum. Dan Elohim menyertai anak itu, dan dia bertambah besar, dan dia tinggal di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Dan dia menetap di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Dari ayat ini kita belajar tentang Sarah, ya. Jadi sakit hati yang kita simpan terhadap seseorang, ya, itu akan membuat kita ketika melihat orang itu, melihat apa yang dia lakukan, semakin membuat kita sakit hati, ya. Walaupun orang itu tidak bermaksud jahat, bahkan ketika orang itu melakukan kebaikan, apapun yang dia lakukan itu membuat sakit hati kita, ya, seperti itu. Jadi kita melihat di sini usia Ismail dan Ishak itu kan perbedaannya 14 tahun. Jadi ketika dia usia 16 tahun, adiknya 2 tahun, kira-kira seperti itu, ya. Tentulah dia tertawa melihat adiknya yang menggemaskan, yang lucu, ya. Nah, perbuatannya ini menyakiti hati Sarah. Karena apa? Karena adanya kebencian pada diri Sarah, ya. Jadi sekali lagi, wanita sering melakukan kesalahan seperti Sarah, ya. Dia melakukan kesalahan karena dia tidak memiliki iman terhadap perkataan Tuhan, bahwa Tuhan pasti memberikan seorang anak laki-laki bagi dia, ya. Tapi karena dia tidak memiliki iman, tidak percaya pada firman Tuhan, dia memberikan Hagar kepada Abraham. Dan ketika Agar melahirkan Ismail, ya, nah, dia benci kepada Hagar karena Hagar itu memandang rendah dia, ya. Waktu Hagar hamil, ya, maka itulah menjadi bibit kebencian dari Sarah. Sampai akhirnya kebencian itu semakin lama semakin membesar, ya. Nah, seperti itu. Jadi kadangkala kita manusia seperti Sarah ini, kita yang melakukan kesalahan, tapi kita benci terhadap orang itu, gitu ya. Padahal kita sendiri yang salah. Jadi sekali lagi, mari kita belajar firman Tuhan, belajar untuk mengampuni, belajar untuk memberkati musuh-musuh kita, belajar untuk mengasihi orang-orang yang menyakiti kita, ya. Jadi sekali lagi, firman Tuhan itu adalah kebenaran, ya. Supaya kita tidak seperti Sarah, ya, kita harus segera mengampuni. Kemudian kita melihat dari sini apa yang diminta oleh Sarah itu sangatlah jahat di mata Abraham. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan, ya. Tuhan itu menasehati Abraham. Jadi Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia ingin supaya setiap kita, ya, memiliki cara berpikir hati seperti Tuhan, ya, bisa memahami, ya, bisa mengerti
kejahatan orang lain gitu ya, dan tidak membalas kejahatan itu dengan kejahatan gitu ya. Jadi dari sini juga kita belajar ya, Tuhan juga mengingatkan gitu ya, bahwa kesalahan itu bukan hanya kesalahan Sarah, tapi juga kesalahan Abraham ya. Tapi Tuhan juga mengingatkan kepada Abraham bahwa keturunan dari Ismail pun akan dia buat menjadi bangsa yang besar gitu ya. Jadi Tuhan itu Tuhan yang baik, makanya mengapa kita harus percaya dan terus berbuat baik sesuai dengan perintahnya ya, supaya kehidupan kita tetap diberkatinya ya. Nah, jadi akhirnya Abraham melakukan apa yang Sarah katakan, apa yang Tuhan katakan kepada dia, yaitu mengusir Hagar dan Ismail ya. Nah, jadi dari sini juga sebenarnya kita melihat bahwa tujuan Tuhan supaya Abraham melakukan apa yang dikatakan Sarah adalah untuk memperbaiki kesalahan Abraham dan Sarah ya. Karena Hagar dan Ismail itu ya bagian dari ketidaktaatan Abraham dan Sarah ya, karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Nah, itulah kesalahan mereka gitu ya. Jadi Tuhan memperbaiki kesalahan mereka gitu ya. Nah, cara memperbaiki kesalahan dosa ya dengan terpaksa kita harus mengusir ya, seperti Abraham dengan berat hati dia harus mengusir Hagar dan Ismail dari rumah tangganya gitu ya. Ya, kita melihat di sini tetapi Abraham dia mengasihi Hagar dan Ismail ya. Dia memberikan roti dan sekirbat air ya. Roti dan air yang tidak banyak ini tujuannya supaya Hagar dan Ismail tidak pergi terlalu jauh dari dia ya, supaya dia bisa tetap mengawasi Hagar dan Ismail, karena pada zaman itu ya tinggal di padang gurun itu, apalagi bagi seorang perempuan dengan anak laki-laki yang baru 16 tahun bukanlah suatu keadaan yang aman bagi mereka gitu ya. Jadi Abraham juga keberatan kalau mereka pergi terlalu jauh dari dia. Jadi makanya dia mempersiapkan sedikit roti dan sedikit air ya, sehingga perjalanan mereka tidak terlalu jauh. Itulah bentuk kasih Abraham terhadap Hagar dan anaknya Ismail. Dan kita melihat dari ayat ini juga ya, bagaimana dalam perjalanan Hagar dan Ismail ini Tuhan pun memperhatikan mereka ya. Jadi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan siapapun manusia ya. Bahkan orang berdosa pun dia tetap memperhatikannya. Nah, kita melihat di sini bagaimana Tuhan mendengar suara Ismail dan Tuhan menolong mereka ya. Jadi dari Hagar ini kita juga melihat kadangkala dalam kesedihan, dalam keputusasaan kita itu menjadi seperti orang yang dibutakan ya. Nah, jadi Hagar ini seperti dibutakan sehingga dia tidak bisa melihat mata air yang ada di dekatnya. Nah, seperti itu. Jadi dari Hagar ini kita belajar sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, jangan kita biarkan kesedihan, masalah, penderitaan itu membutakan mata rohani kita untuk melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Jangan sampai. Jadi walaupun kita mengalami masalah, sakit penyakit, penderitaan, tetaplah kita
memiliki hubungan dengan Tuhan. Setiap hari kita bersyukur, setiap hari kita berseru kepada Tuhan ya, sampai Tuhan menolong kita dan Dia memberikan ya jalan keluar di dalam masalah sakit penyakit kita ya. Percayalah Tuhan kita Tuhan yang hidup, Dia dahsyat ya. Kemudian dari sini kita juga belajar bagaimana dikatakan di ayat ini Tuhan menyertai Ismail ya, sehingga Ismail menjadi bertambah besar dan dia hidup di padang gurun menjadi seorang pemanah ya. Kita melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Ismail dan Hagar ya. Nah, jadi itulah sebabnya Tuhan mengajarkan kita ya, supaya kita mengasihi sesama kita walaupun orang berdosa sekalipun, karena Tuhan pun mengasihi mereka ya. Kita lanjutkan ke ayat 22. Dan terjadilah pada waktu itu bahwa Abimelek beserta Pikol panglima tentaranya berbicara kepada Abraham dengan mengatakan, Elohim menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau perbuat, dan sekarang bersumpahlah kepadaku demi Elohim di sini, bahwa engkau tidak akan berdusta kepadaku, dan kepada anak-anakku, dan kepada cucu cicitku, sesuai dengan kebajikan yang telah aku perbuat kepadamu. Harus engkau perbuat kepadaku dan kepada negeri yang di dalamnya engkau tumpangi. Dan Abraham berkata, aku mau bersumpah. Tetapi Abraham berunding dengan Abimelek berkenaan dengan masalah sumur air yang telah hamba-hamba Abimelek rampas. Dan Abimelek berkata, aku tidak mengetahui siapa yang telah melakukan hal ini, dan kamu juga belum memberitahukan kepadaku, malah aku belum pernah mendengarnya kecuali hari ini. Dan Abraham membawa kawanan domba dan kawanan lembu, dan dia memberikan kepada Abimelek. Lalu mereka keduanya mengadakan perjanjian. Kemudian Abraham mengumpulkan 7 ekor anak domba betina dari antara kawanan domba itu secara terpisah. Dan Abimelek berkata kepada Abraham, apakah maksudnya ke-7 ekor anak domba betina yang telah engkau kumpulkan secara terpisah ini? Dan dia menjawab, engkau harus menerima ke-7 ekor anak domba betina ini dari tanganku, supaya hal itu dapat menjadi suatu kesaksian bagiku bahwa aku telah menggali sumur ini. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Berseba, karena di sanalah kedua orang itu telah bersumpah, dan mereka mengadakan perjanjian di Berseba. Dan Abimelek serta Pikol panglima tentaranya bangkit dan pulang ke negeri orang Filistin. Dan dia menanam sebatang pohon tamariska di Berseba. Dan di sana dia memanggil nama Yehova El Olam. Dan cukup lama Abraham mengembara di negeri orang Filistin. Amin. El Olam, Elohim yang kekal ya. Jadi dari ayat ini kita belajar bagaimana kehidupan kita manusia di dunia ini ya, bahwa kita itu di dalam berhubungan dengan sesama kita ya, seringkali kita dikecewakan karena memang manusia di kerajaan dunia ini tidak bisa kita percaya ya. Berbeda dengan Abraham, dia adalah orang benar, dia seorang yang dapat dipercaya ya. Tetapi berbeda dengan orang-orang di sekitarnya seperti Abimelek ini ya.
Abimelek seorang pribadi yang tidak bisa dipercaya. Makanya Abraham melakukan perjanjian dengannya. Jadi dari sini kita diajarkan bahwa di dalam kehidupan kita di dunia ini ya, jika kita melakukan suatu kesepakatan dengan sesama kita, haruslah itu dalam bentuk perjanjian ya, supaya kita tidak ditipu daya. Ya, karena ada banyak sekali manusia di zaman now ya, tidak dapat dipercaya. Mereka selalu mengambil kesempatan untuk menguntungkan diri mereka sendiri dan mereka tidak peduli ya kalau tindakan mereka itu sebenarnya merugikan orang lain ya. Nah, jadi dari Abraham ini ya, dan peristiwa dengan Abimelek ini kita belajar hidup bijak di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita di bumi ini ya. Jadi saya pun belajar dari sini bahwa memang selama kehidupan saya ya, saya mengalami banyak sekali orang yang tidak bisa kita percaya ya, karena mereka selalu berusaha mengambil kesempatan pada orang lain untuk menipu dayanya supaya mereka diuntungkan ya, dan mereka tidak punya hati ya, mereka tidak memiliki belas kasihan ya, karena mereka memang hidup dengan cara yang tidak benar, dengan ketidakjujuran dan ketidakadilan. Itulah cara hidup mereka ya. Jadi sekali lagi dari Abraham ini kita belajar ya, Bapak Abraham, bapak orang benar ya, yang hidup dalam kebenaran, kejujuran, keadilan. Demikian juga kita sebagai orang percaya, kita harus hidup dalam kebenaran, kejujuran, dan keadilan ya, karena itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.